Halo, Assalamualaikum. Untuk semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. I wish all of you are happy and healthy. Even though the situation is quite um, making anxious, uh, meskipun suasananya agak mengkhawatirkan karena COVID-nya makin tinggi, tapi I wish all of you can protect yourself. Semoga kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing ya. And today let's continue our material. Sebenarnya Ibu sudah memberikan materinya kemarin di hari Selasa kalau nggak salah. Tapi Ibu belum sempat untuk membuat videonya. So let's check it out. Check out the video. Jadi nanti silakan diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang materi kita hari ini apa? Alright, it's about recount text. Wait a minute. Okay, it's appeared already. The material is recounting history. Recounting itu artinya menceritakan kembali histories atau history. Historis itu sejarah, jadi menceritakan kembali sejarah gitu. And then sebenarnya materi recount ini juga pernah kalian pelajari di SMP, tapi kalau di SMP mostly you learn about recounting experience atau menceritakan kembali tentang experience atau pengalaman. But what makes it different? Okay, I'm sorry. Let me remind you again what makes it different from the junior high material is yang membuat ini berbeda dengan materi ketika kalian masih SMP adalah ini bukan menceritakan kembali pengalaman, tapi menceritakan kembali tentang sejarah gitu. Oke. Nanti ada yang beberapa hal yang akan kalian pelajari. Sebenarnya strukturnya sama saja. Yang pertama kita pelajari adalah recount text itu apa sih? Terus fungsinya untuk apa? Terus untuk yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang generic structure-nya. Atau nanti struktur teksnya apa? Seperti apa? Kayak gitu. And the last one nanti kita akan belajar tentang language feature-nya. Oke? Nanti Ibu juga akan membantu kalian dalam memahami teksnya. Teks yang Ibu sertakan sebagai contoh di sini. Gitu ya. Oke, let's move on. Kita lanjut. Let's go. Yang pertama, what is recount text? Apa sih sebenarnya recount text itu? Terus yang kedua, apa tujuannya? Ya, seperti Ibu bilang tadi ya, recount text elaborate sequences of events that happen in the past. Jadi menjelaskan kejadian-kejadian secara berurutan yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, masa lampau. Jadi kalian harus ingat kalau masa lampau harusnya menggunakan tipe apa? Tata bahasanya gitu ya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Terus yang kedua tujuannya apa? Jadi ngapain sih kita belajar recount text kayak gitu? Nah, kita belajar recount text. The purpose of the text is to retell the events for purpose of informing or entertaining. Jadi kita recounting atau menceritakan kembali cerita masa lalu itu tujuannya untuk apa sih? Untuk memberi informasi atau untuk entertaining. Entertaining itu untuk hiburan gitu. Nah, kalau sejarah kemungkinan besar dia fungsinya adalah untuk informing ya. Kalau entertaining itu misalnya kamu nyeritain kejadiannya pengalaman kamu putus sama pacarmu, terus pacarmu ternyata ketahuan selingkuh. Nah, itu kan untuk entertaining aja, ya kan? Untuk hiburan, maksudnya ngetawain bareng-bareng pengalamannya zaman dulu.
gitu aja. Tapi kalau untuk recounting history atau menceritakan kembali sejarah itu fungsinya untuk informing, oke, untuk memberi informasi. Kita lanjut. Oke, ini adalah salah satu contohnya, contoh teksnya. History of 1980 flu pandemic. Oke, the story is about sejarah dari flu pandemi. Pandemi itu kan apa? Kayak wabah flu di tahun 1918. Oke, kita lihat teksnya ya. The 1980 influenza pandemic was the most severe pandemic in recent history. Jadi pandemi influenza di tahun 1918 adalah pandemi yang paling severe, the most severe, yang paling parah in recent history, di sejarah akhir-akhir ini. Terus it was caused by H1N1 virus with genes of avian origin. Jadi itu disebabkan oleh virus H1N1 dengan genus of avian origin. Oke, dari cerita ini kita bisa tahu kalau teks ini menceritakan sejarah tentang influenza pandemi atau tentang wabah influenza di tahun 1918 gitu. Terus kita lanjut ke generic structure-nya atau susunan paragrafnya. Nah, di teks yang semacam ini atau teks yang menceritakan kembali itu di bagian awalnya akan ada orientation. Ada orientation. Orientation ini apa sih? Orientation itu pengenalan atau di situ nanti ada informasi what happened, and when, di mana terjadinya, when itu kapan terjadinya, where itu di mana terjadinya, terus who, siapa yang berperan di situ, yang apa ya, menjadi ceritanya di situ, sama biasanya ada juga how it is happen. Jadi gimana itu prosesnya terjadinya. Gitu ya. Nah, di orientation ini kita bisa dilihat when-nya, when itu kapan? Kapannya di sini jawabannya 1918, and then what happen itu influenza pandemic, apa yang terjadi, influenza, wabah influenza. Terus setelah itu what, when, who. Who-nya bisa in the United States. In recent history, it was caused by, sorry. Jadi who-nya itu hampir semua orang ya, in the world, worldwide. Kayak gitu. It spread worldwide during 1918 and 1919. Jadi tersebar luas di seluruh dunia. Oke, terus habis itu when, what, why is it happen? Nah, it caused by H1N1 atau disebabkan oleh H1N1 virusnya. Gitu. Terus setelah di orientation ada pengenalan, itu kemudian dilanjutkan oleh events atau kejadiannya. Kejadiannya itu tidak hanya satu ya, tapi kejadiannya kan berurutan. Jadi ada beberapa kejadian yang disampaikan secara berurutan. Contohnya di sini, it is estimated that about 50 million people or 1/3 of the world population become infected with this virus. Jadi 500 juta orang atau sepertiga dari dunia ini sudah terinfeksi virus itu pada zamannya ya, dulu ya. Terus setelah itu selain yang terinfeksi ada juga yang mati berapa kayak gitu ya, pokoknya detail-detailnya ya. Terus di event kedua itu the 90 virus has been synthesized and evaluated. Nah, setelah banyak orang yang terjangkit, yang di paragraf selanjutnya itu menceritakan tentang vaksinnya atau pengobatan, evaluasi penelitiannya tentang obatnya. Terus habis itu ada vaksinnya. Terus habis itu
penerapan vaksinnya. Nah, itu kan berurutan. Itu yang namanya sequence of event atau urutan kejadian-kejadian. Oke. Sampai sini semoga jelas ya. Terus nanti yang bagian terakhir itu setelah orientation ada reorientation. Tapi reorientation itu tidak wajib. Kebetulan di teks ini tidak ada reorientation-nya. Nah, reorientation itu biasanya isinya pendapat penulis tentang cerita gitu. Contohnya misalnya dalam teks ini nanti penulis akan menambahkan juga penulisan misalnya nih, the history is so horrible. Jadi kayak sejarah itu sangatlah mengerikan. Sejarah flu pandemi itu sangatlah mengerikan. Contohnya reorientation. Kayak kita bisa lihat di sini ada orientation untuk memperkenalkan siapa, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Eventnya untuk memberitahukan kejadian yang telah disebut dan mendistribusikan melalui urutan kejadian yang runtut. Kejadiannya yang runtut seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Summary orientation untuk pemberitahuan bagaimana kejadian berakhir dan beberapa pemikiran penulis tentang hal tersebut. Oke, reorientation perlu diingat lagi, itu boleh ada dan boleh tidak ada, tidak masalah. Oke. The next, setelah generic structure, kalian akan belajar tentang language feature. Oke, bisa dilihat di situ. Yang pertama, karena recount text atau menceritakan kembali itu menceritakan tentang hal-hal yang lampau atau yang sudah pernah terjadi, maka seperti yang sudah kalian pelajari di di materi sebelumnya, itu menggunakan bahasa lampau atau menggunakan tata bahasa past tense atau yang lampau. Gimana itu? Masih ingat nggak? Semoga masih ingat ya. Ini menggunakan verb kedua. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari di sebelumnya, ini selalu menggunakan verb kedua atau past tense. Kemudian menggunakan temporal sequence. Temporal sequence itu apa sih? Menggunakan kata atau frase yang menunjukkan waktu tertentu. Contohnya on Sunday. Jadi hari Sabtu lalu. Terus in 1945, pada tahun 1945. Nah, itu kan menunjukkan waktu tertentu di masa lalu. Itu temporal sequence. Terus menggunakan conjunction of sequence. Nah, ini ada menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Nah, contohnya, tadi kejadian awalnya apa, terus after that. Nah, after itu setelah, and then kemudian, next selanjutnya kejadiannya adalah seperti ini. Nah, contohnya itu ya, ada before, after, then, next. Selain before, after, then, next, ada juga first. Pertama, second. Nah, kejadian kedua gimana? Kejadian ketiga, third. Kejadian keempat, fourth. Nah, itu juga contoh conjunction of sequence. Itu tulis di sini ya. Contohnya, first, second, third, itu juga menunjukkan urutan. Oke, bisa pakai before, after that, then, bisa juga pakai first, second, third, ketika menceritakan kejadian atau event yang berurutan. Tuh, yang terakhir menggunakan action verb atau kata kerja yang melakukan kegiatan. Contohnya declare, spread. Oke, kita lihat di contoh teksnya ya. Oke, di sini bisa dilihat, sorry, hapus dulu. Contoh action verb-nya bisa dilihat di sini. Ini cause, action verb-nya banyak ya. Contohnya ini spread, tersebar atau menyebar. Terus setelah itu identified, mengidentifikasi atau diidentifikasi.
Terus pokoknya sesuatu yang menunjukkan kegiatan. It is estimated. Ini diperkirakan. Itu juga merupakan kata kerja atau action verb. Gitu ya. Terus ini contohnya tadi yang satuan waktu tertentu, 19 bla bla bla. Ini banyak sekali. In spring 1980 itu menunjukkan waktu tertentu. Gitu. Kira-kira seperti itu sih recount text-nya. Nah, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa ini tentang history. Makanya nanti di tugas-tugas kalian itu juga akan berupa sejarah. Oke, jadi nanti setelah ini Ibu akan membuat video juga untuk menjelaskan tugas kalian. Nanti untuk kalau misalnya ternyata kalian punya pertanyaan, bisa menonton lagi ya untuk bagian tugas. Ini untuk materi Ibu cukupkan sekian. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh WA ke Ibu Yeni atau nanti bisa juga komen di Google Classroom. Insya Allah Ibu akan balas dengan segera. Okay? I think this is the end of our class today. I hope all of you are healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.